warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Husna. Saya dari kelas 7B Farmasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sistem Pengantar Obat. Selamat menyaksikan. Soal pertama yaitu jelaskan perbedaan sistem pemberian obat menurut keadaan fisiknya. Nah, jawabannya ini pertama itu ada gas, contohnya anestesi. Kemudian cair, contohnya larutan, emulsi, suspensi. Selanjutnya ada setengah padat, itu contohnya krim, salep, gel, dan pasta. Kemudian yang terakhir ada bentuk padat, contohnya bubuk, butiran, tablet, dan kapsul. Soal kedua yaitu jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat sesuai dengan rute pemberiannya. Yaitu pertama jawabannya 1. Rute oral. Rute oral ini melalui mulut. Rute ini dapat dimetabolisme dengan first pass effect atau efek jalur pertama di hati. Yang kedua ada rute parenteral. Nah, di sini langsung masuk ke dalam tubuh. Secara parenteral melalui suntikan atau infus, secara intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, dan interperitoneal, serta implan. Nah, yang selanjutnya yaitu transdermal. Ini masuk ke dalam tubuh dengan melalui atau menembus kulit. Sebagian bentuk besar sediaan ini yaitu setengah padat. Untuk ini termasuk krim, salep, gel, dan pasta. Kemudian secara lokal yaitu pemberian obat langsung menuju tempat yang diinginkan atau bagian yang terasa sakit atau membutuhkan. Selanjutnya rute lain. Rute lain ini masuk ke dalam tubuh dengan melalui atau mengatasi selambut lendir atau mukosa membran. Bentuk sediaan membran mukosa ini telah dikembangkan seperti tablet, bukal, dan sublingual, suppositoria, tablet vagina, inhaler, dan nasal sprays. Nah, soal ketiga yaitu jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat menurut jenis pelepasan obatnya. Jawabannya itu ada dua, yaitu pelepasan segera atau immediate release. Nah, obat dilepaskan segera setelah pemberian. Obat ini mengizinkan larut dalam isi gastrointestinal tanpa bermaksud menunda atau memperpanjang disolusi atau absorpsi obat. Yang kedua, pelepasan yang dimodifikasi atau modified release. Nah, pelepasan obat ini hanya terjadi beberapa setelah saat pemberian atau untuk jangka waktu lama atau target tertentu di dalam tubuh. Soal keempat yaitu jelaskan beberapa contoh sediaan immediate release dan delayed release. Nah, pertama itu ada sediaan release tablet lepas cepat. Contohnya biasanya tablet paracetamol, ibuprofen, dan lain sebagainya, di mana tablet ini membutuhkan waktu lepas 30 menit. Kemudian yang kedua yaitu delayed release atau sistem pelepasan tertunda. Obat ini dilepaskan setelah masa jeda, yaitu setelah beberapa waktu mencapai target. Sistem ini menggunakan pelepis atau enterik atau dengan kapsul gelatin keras dan lunak. Tujuannya yaitu untuk mengurang es obat dalam lambung. Nah, soal kelima yaitu jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan extended release. Jawabannya yaitu pertama keuntungannya. Keuntungannya itu banyak sekali. Salah satunya yaitu meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan pasien, meminimalkan atau menghilangkan efek samping lokal, mengurangi potensi atau pengurangan aktivitas obat pada penggunaan kronis. Batas keamanan obat akan ditingkatkan dengan perancangan formulasi yang sangat baik dan teknis. Kemudian itu meningkatkan efisiensi
memperbaiki atau mengontrol kondisi, memanfaatkan efek spesifik, misalnya aspirin untuk meredakan radang sendi di pagi hari. Kemudian meningkatkan ketersediaan hayati beberapa obat, waktu perawatan pasien berkurang, dan dosis waktu malam hari dapat dihindari untuk kenyamanan pasien. Nah, kemudian kerugiannya yaitu proses peralatan yang lebih mahal. Dokter kurang fleksibel dalam menyesuaikan regimen dosis karena hal ini ditentukan oleh desain bentuk sediaan. Kemudian penurunan absorpsi obat bisa menunda onset aksi obat atau pengaruh makanan pada penyerapan obat. Kemudian kinerja mungkin sangat berbeda dari satu formulasi XR atau rilis seperti perpanjang ke yang lain. Kemudian obat yang diabsorpsi pada waktu tertentu dalam GIT atau sel cerna tidak dapat diformulasikan dalam sistem rilis diperpanjang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata.